serta siswa-siswi tentang Metaverse di batch 11 ya. Jadi kita hari ini yaitu hari ketiga ya Bapak Ibu untuk pelatihan Metaverse. Semoga Bapak Ibu serta siswa-siswi masih tetap semangat dan menyimak sampai di hari terakhir ya untuk pelatihan Metaverse batch 11 ini. Jadi hari ini jadwalnya yaitu terkait paparan oleh Bapak Rifki ya di sini selaku perwakilan dari SMK Alwafa, yaitu sebagai best praktik yang pernah membuat ruang pameran khususnya di Metaverse ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dilanjutkan lagi yaitu terkait sistem pembayaran kripto. Ini akan disampaikan oleh Mas Vicky ya. Jadi kan seharusnya Mbak Lutfi, namun mungkin beliau berhalangan, jadi digantikan oleh Mas Vicky selaku praktisi. Jadi hari ini ada 2 sesi ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini akan dipaparkan best praktik yaitu terkait uang pameran. Jadi di sini Bapak Ibu serta siswa-siswi bisa menyimak untuk memperdalam bagaimana sih kurang lebihnya untuk ruangan metaverse tersebut ya yang sudah pernah dibentuk khususnya oleh SMK Alwafa ini yang sudah berpengalaman lah, yang sudah terjun terlebih dahulu di dunia metaverse. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izin saya menyapa terlebih dahulu kepada Pak Rifki. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah siap Pak ya? Insyaallah sudah siap. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Tentunya kita dalam mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Sena. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan kawan-kawan siswa dari SMK di manapun berada ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu bersilaturahmi untuk pengembangan metaverse. Nah, di sini perkenalkan, saya Rifki dari SMK Alwafa. Nanti akan berbagi cerita pengalaman kita mengenai metaverse, pembangunan metaverse yang pernah kita bangun di SMK Alwafa. Baik, saya izin share screen untuk paparannya. Baik. Sudah muncul, Bapak Ibu? Ya. Sudah Pak. Boleh. Baik. Nah, nanti mungkin saya akan share juga Linktree untuk mengakses beberapa ruang metaverse yang pernah SMK Alwafa bikin ya di kolom chat. Nanti mungkin setelah pemaparan. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Said Nugraha. Saya salah satu guru di SMK Alwafa di kompetensi keahlian multimedia. Di sini saya juga sebagai pembimbing untuk pengembangan metaverse, baik di batch 2 kemarin atau batch 10 kemarin ya. Dan beberapa pengembangan metaverse juga kita sama-sama untuk membimbing siswa-siswa kita. Saya skip. Nah, di dalam pengembangan metaverse di SMK Alwafa sendiri, itu kemarin sama dengan Ibu Bapak dan kawan-kawan SMK, kita terdiri dari 4 orang siswa dan 2 orang guru ya, yang diterjunkan untuk mengikuti pelatihan metaverse di batch 2 waktu itu ya. Dan di sini memang siswa keempat ini adalah hasil seleksi dari keahlian mereka, dari minat mereka gitu. Sehingga ditemukanlah 4 siswa yang memang benar-benar
mau serius, mau belajar, dan mereka yang punya kompeten di dalam bidang metaverse, khususnya grafis 3 dimensi. Nah, metaverse Alpha sendiri dikembangkan ada beberapa alasan ya, latar belakang. Yang pertama, kita mencoba menangkap peluang ya. Jadi sebetulnya kita tidak begitu ketinggalan ya dengan perkembangan teknologi sekarang. Bahkan pada saat ini kita sekarang di batch 11 ya, kita belum ketinggalan. Bahkan ini masih berkembang gitu ya, masih awal khususnya di Indonesia sendiri. Sehingga kalau kita mengikuti pelatihan metaverse ini sudah sangat langkah yang tepat gitu ya, karena kita akan mencoba menangkap peluang itu, dan peluang itu muncul khususnya dalam perkembangan zaman, khususnya bidang teknologi untuk sekolah. Nah, selain menangkap peluang juga kita menjaring keahlian siswa dan gurunya ya, dalam rangka pengembangan SDM nih dalam bidang teknologi ya. Sehingga nanti terciptalah sumber daya manusia yang memang dibutuhkan oleh banyak industri di masa depan. Kemudian ya kita mencoba berusaha mengikuti perkembangan zaman ya. Upaya-upaya yang selalu kita ikuti dalam pengembangannya, selalu berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan dalam pengembangan teknologi ya, agar kita tidak ketinggalan zaman seperti itu. Dan spesial pembangunan ruang metaverse kemarin itu bertujuan untuk memamerkan produk-produk SPW ya, produk-produk kewirausahaan baik dari siswa ataupun guru yang memang mereka memiliki omset yang lumayan tinggi daripada teman-teman yang lainnya gitu. Nah, pameran produk dari kewirausahaan ini ya, ini dalam rangka mendorong dan mendukung program kewirausahaan ya. Jadi beberapa siswa yang memiliki omset tinggi itu mereka diberikan apresiasi ya, apresiasi atas omset mereka, atas usaha mereka di dalam kewirausahaan, sehingga produknya dapat ditampilkan di metaverse gitu. Kemudian sebagai alternatif penggunaan teknologi e-commerce ya. Jadi selain usaha-usaha mereka tampilkan di e-commerce seperti Shopee, Lazada atau Tokopedia, mereka juga menampilkan produk-produk mereka di teknologi metaverse seperti itu. Dan ini juga tentu apresiasi yang sangat tinggi kepada siswa yang memang memiliki omset yang tinggi yang tadi saya sebutkan. Nah, produk metaverse yang pertama kami bikin kemarin itu pada waktu batch 2, kita membuat ruang pameran. Ya, ruang pameran yang dibikin seperti halnya ruang gedung mall gitu ya, gedung mall yang di sini kalau terlihat terbagi dua ya. Ada bagian lobi sebelah kiri dan bagian pamerannya. Jadi gedung ini terbagi dua. Gitu. Nah, ini dapat terlihat di bawah beberapa detail dari tampilan-tampilan stand dari SPW-nya. Seperti itu, dari produk-produk kewirausahaannya. Dan di sebelah kanan ini tampak dari jauh ya. Nah, ini tampilan dari aplikasi atau software SketchUp ya, karena kemarin di SMK Alpha sendiri kita menggunakan aplikasi atau software SketchUp untuk membangun metaverse ini. Nah, mungkin sedikit tampilan video dari ruang metaverse ya, dari ruang metaverse pameran. Kalau ini laboratorium sekolah kami ya, dibikin semirip mungkin gitu. Nah, bentuknya, warnanya, lantainya juga, bahkan layarnya dibikin semirip mungkin. Nah, ini masuk ke ruang pameran ya, ruang metaverse. Untuk
memamerkan produk-produk kewirausahaan. Nah, itu sekilas mengenai tampilan video ya. Baik, sekarang tim pengembangan metaverse kami yang kami rancang itu kita melalui beberapa tahap ya. Berikut adalah timeline yang kita lalui pada saat merancang studio metaverse. Ini mudah-mudahan ibu bapak, kawan-kawan SMK semua ya, siswa SMK ini dapat terinspirasi dari apa yang kami lakukan gitu ya. Karena jujur saja di dalam pengembangan metaverse ini beberapa kendala, beberapa keterbatasan juga kita alami. Yang pertama kita membentuk tim ya, tadi saya sudah cerita, terdiri dari guru dan siswa terpilih hasil seleksi atau penjaringan minat dan bakat ya. Nah, setelah tim ini terbentuk, itu kita langsung bagi-bagi tugas ya untuk masing-masing personal. Bagi tugasnya gimana? Dilihat dari kemampuannya. Contohnya tugas membuat bangunan atau tugas membuat furniture. Karena mungkin beberapa orang mereka lebih pandai dalam membuat bangunan gitu ya, atau mereka mencari aset-aset 3 dimensi gitu ya. Jadi silakan itu dibagi-bagi beberapa tugas gitu ya, sehingga nanti pekerjaannya akan lebih cepat. Kemudian setelah dibagi tugas ya, kita mencoba untuk nge-breakdown project-nya. Contoh ya, contoh tadi kan kalau kita lihat studio pamerannya Alwafa itu ada 2 ruangan besar ya, ruangan lobby dan ruangan pamerannya. Nah di situ kita bagi 2 di breakdown gitu ya. Nah siapa yang bagian ruangan pameran, siapa yang bagian ruangan lobby. Sehingga kalau kita pecah tugas-tugas seperti itu tidak akan terlalu memberatkan kinerja komputer ya, karena kita tahu dengan pengembangan metaverse ini kita harus menggunakan komputer yang spesifikasi yang cukup tinggi gitu. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya pengembangannya dibagi 2-nya adalah interior dengan eksterior. Siapa yang bagian interior, siapa yang bagian eksterior gitu. Nah, di sini juga perlu mempertimbangkan peralatan. Ya, peralatan komputer, kemudian koneksi internet, keterampilan tim tadi, dan tenggat waktu yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Kemudian software yang digunakan. Ini yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Perangkat tentu saja mungkin kawan-kawan juga sama, perangkat kita terbatas ya. Misalnya tidak mampu menggunakan Blender perangkatnya karena terlalu berat, sehingga dapat menggunakan aplikasi yang lain seperti halnya Mozilla Hub seperti itu. Dan di Alwafa sendiri kemarin kita menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, kenapa SketchUp? Karena pertimbangannya memang aplikasinya cukup ringan ya, tidak sekompleks Blender, dengan spesifikasi yang komputer yang tidak terlalu tinggi itu masih bisa ya lumayan berjalan oke gitu. Walaupun ada yang cukup berat di tengah-tengah ya ketika mengumpulkan aset kayak gitu. Nah, itu software juga harus dipertimbangkan. Kemudian setelah mempertimbangkan perangkat software apa yang mau digunakan gitu ya, kita mulai membuat list
materialis ya, aset 3 dimensi apa yang harus ada gitu. Seperti kita membuat daftar periksa ya. Misalnya coba kalau saya tunjukkan. Oh, bentar, share-nya ya. Share-nya ini. Share ini ya, share layar ya. Bentar. Nah, kita mencoba membuat materialis seperti ini, gitu ya. Jadi tadi sudah ya tim dan pengurusnya, kemudian job desk-nya ada apa aja. Nah, materialisnya misalnya kita harus membuat atau harus ada apa aja, barang-barang apa aja yang harus ada di studio Metaverse-nya. Ini dibuat daftar periksanya. Nanti ketika sudah siap, sudah oke, nanti tinggal dicentang sampai lengkap gitu. Nah, seperti itu. Jadi dibuat materialisnya. Nah, daftar periksa ini dibagi-bagi ke setiap anggota yang sesuai dengan job desk yang tadi, gitu ya. Kalau misalnya bagian furnitur ya bagi orang yang bagian furnitur siapa dibagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika materinya udah siap, udah di list datanya, gitu ya, kita mulai membangun ya. Mulai membangun studio Metaverse-nya dimulai dari perancangan ya, tentu saja membuat layout, pengumpulan material atau konten atau aset 3 dimensi gitu ya. Dan di sini kita juga menggunakan aset yang free ya, yang tersedia di internet ya. Kalau ibu bapak atau kawan-kawan siswa-siswi pakai Blender bisa menggunakan Blender Kit gitu ya. Tapi kalau menggunakan SketchUp itu bisa pakai 3D Warehouse gitu. Jadi banyak aset 3 dimensi yang dibagikan secara gratis di internet gitu. Jadi tinggal dicari saja gitu. Kalau tidak ada pun bisa dibuat secara manual di Blender gitu ya, dengan low poly gitu ya, sehingga tidak terlalu berat. Nah, setelah aset 3 dimensi semua siap, terkumpul gitu ya, bangunannya sudah jadi gitu. Nah, baru kita nge-merge, menggabungkan aset-aset yang tadi di dalam satu komputer master. Jadi nanti mungkin ibu bapak dan kawan-kawan semua bisa menentukan nih, misalnya ini komputer master yang mana. Komputer master ini yang bertugas untuk pembangunan akhir atau finalisasi gitu ya. Sehingga nanti disatukan semua aset 3 dimensi ya, terus bangunannya di situ disatukan semua gitu. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan. Nah, dari situ tentu saja kita melakukan upload ya. Upload di Mozilla Hub ya, sama seperti kawan-kawan di sini mungkin ya. Jadi untuk upload itu memang harus dipastikan koneksi internet stabil ya, dengan kecepatan cukup. Terus periksa kecepatan internetnya gitu ya, dengan cara speed test pada browser. Kemudian kalau sudah oke, kalau terlihat sudah stabil, harus dilakukan trial and error gitu ya. Jadi kalau misalnya udah diupload, udah dipublish, silakan minta murid-muridnya beberapa orang, misalnya 10 atau 20 orang, untuk mencoba masuk ke ruangannya gitu. Nah, untuk mencoba masuk ke ruangannya. Jadi di situ kita mencoba sekuat apa gitu ya, sampai sejauh mana kapasitas ruangan kita dapat dimasuki oleh tamu gitu ya. Nah, kalau misalnya 10 orang atau 10 user sudah masuk sudah berat, itu berarti mungkin ada beberapa aset yang terlalu besar gitu. Jadi harus dilakukan trial and error. Nah, biasanya kalau misalnya ada aset tangga tuh ya, biasanya suka nyangkut, jadi nggak bisa naik ke tangganya gitu. Nah, itu harus dicek gitu ya, harus dites. Nah, kalau misalnya ditemukan error atau nyangkut-nyangkut, itu harus diperbaiki. Gitu. Terus diupload ulang, trial lagi, error lagi, upload lagi, terus saja sampai dengan sempurna. Gitu. Nah, ini ada time lapse ya. Saya percepat aja. Ini pakai SketchUp ya Ibu Bapak ya. Jadi dimulai dari bangunannya dulu, temboknya, terus aset-aset. Nah, ini caranya copy paste karena
barang-barang kecilnya sudah disiapkan. Ya, itu proses yang kami lalui ketika kami di batch 2 itu membangun dengan beberapa kendala dan beberapa solusinya juga. Alhamdulillah akhirnya kemarin kami dinobatkan sebagai ruang studio metaverse terbaik ya, dan mendapatkan apresiasi dari Pak Gatot ya, dari Semeo dalam acara di acara SPW ya kemarin. Kemudian beberapa kegiatan juga kami lakukan setelah kami mendapatkan apresiasi dari Pak Gatot bahwa kami rasa harus mendesiminasi praktik ini kepada warga sekolah. Ya, yang kami lakukan adalah kepada siswa-siswa kami sendiri. Jadi kami mencoba mengajarkan juga siswa-siswa yang lain ya, yang khususnya yang tidak mengikuti pelatihan batch 2 kemarin, kami mencoba mengajari mereka dan berikan tugas untuk membuat avatar gitu ya, persis apa yang dilakukan kawan-kawan panitia gitu. Jadi semua siswa sudah memiliki avatar gitu ya. Kemudian kita juga mencoba melakukan interaksi dengan menggunakan Oculus juga. Nah, desiminasi juga tidak hanya dilakukan di internal, tapi kita juga desiminasi kita lakukan di sekolah-sekolah sekitar sekolah Al-Wafa, sekitar SMK Al-Wafa. Nah, ke SD-SD, ke SMP ya yang terdekat, kita coba lakukan desiminasi juga gitu ya, dan mereka mencoba berinteraksi juga di ruangan studio metaverse kita gitu, dengan menggunakan Oculus atau menggunakan smartphone. Nah, dari hasil apa yang kita lakukan, akhirnya kita mendapat tantangan untuk berkolaborasi dengan FPIK Unpad ya. Jadi pada waktu itu kita dikasih tantangan untuk membuat gedung metaverse, gedung rektorat Unpad ya yang Jatinangor. Kita kerjakan itu kurang lebih selama 1 bulan ya, 1 bulan, karena lumayan besar gedungnya sehingga kita memerlukan waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, bagaimana sih untuk pembangunan metaverse gedung rektorat ini? Nah, kalau sekilas tampak luar dan tampak dalam seperti ini, ya ini dari gedung rektorat 4-nya yang sudah dijadikan 3 dimensinya. Tampak luar ya, ini seperti ini dari atas. Nah, ini bagian dalamnya. Ini ada ruangan balai ya, balai rame, hall gitu ya, hall di dalam gedung rektorat ya. Nah, ini tampilan video, sekilas tampilan video dari ruang metaverse gedung rektorat 4. Jadi kami bikin ini semirip mungkin ya, walaupun memang tidak mirip banget gitu ya, tidak sempurna, tapi ini ya paling tidak merepresentasikan gedung rektorat yang di dunia nyatanya. Gitu. Ya, terus apa yang kami lakukan ketika membuat gedung rektorat 4 itu? Timelinenya sama saja dengan kita membuat gedung studio pameran ya, yang tadi di awal. Hanya saja sebelum kita melakukan breakdown project, nah di sini kita melakukan survei ya. Survei itu nanti di situ ada pengambilan gambar ya. Karena gedungnya fisiknya ada gitu, nyatanya ada, sehingga kita harus melakukan survei dan pengambilan gambar dulu nih. Pakai kamera 360,
kamera handphone, pakai drone, pakai DSLR gitu ya. Nah, setelah survei, baru kita dapat melakukan breakdown project-nya, dipecah-pecah gitu ya. Dan langkah selanjutnya sama dengan apa yang kita lakukan pada saat membuat studio pameran. Gitu. Selain Gedung Rektorat 4 juga kami membuat studio Metaverse dalam rangka acara pameran karya ya, pameran karya produk siswa. Jadi tidak hanya produk SPW yang kita buatkan show di Metaverse, tapi hasil-hasil karya praktikum di sekolah, hasil-hasil karya mereka berjualan juga di bidang kewirausahaannya, kita tampilkan juga di sini. Dan di sini kita menggunakan spatial ya, tidak menggunakan Mozilla Hub. Ini beberapa tampilan studio pamerannya ya. Jadi sama seperti Mozilla, kita dapat berjelajah dengan menggunakan avatar gitu. Seperti ini. Ini ada videonya semua. Ini memilih karakternya, memilih avatarnya. Nah ini, jadi kalau spatial dia avatarnya full ya, full badan gitu. Dan animasinya, ada animasinya gitu, tidak kaku. Nah ini kalau fotonya diklik, juga itu bisa tampil detailnya, nanti bisa ditampilkan mungkin linknya gitu ya. Sehingga bisa diakses juga ke media sosialnya atau ke e-commerce-nya. Produk-produk NFT juga hasil siswa beberapa ya, hasil guru ditampilkan di sini. Kita juga bisa berinteraksi di sini dengan pengunjung yang lainnya. Nah, selain dari pameran karya tadi juga, alhamdulillah juga kita mendapatkan tantangan untuk berkolaborasi dengan 25 SMK di Jawa Barat untuk membuat gedung Metaverse Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ini tampak keluar ya gedungnya, paling tidak layoutnya seperti ini gitu, tampak atas, tampak depan. Kemudian ini ruangannya. Ada lobby, lorong-lorongnya seperti ini. Kami juga di sini melakukan pengambilan gambar karena fisik gedungnya kan ada gitu. Ini coba saya putarkan video. Lantai 1, kemudian ini lantai 3 ya, lantai 3 itu ruang kepala dinas.
harapan kami dari kegiatan ini yang kami ikuti di Sameo gitu ya, harapan kami tentu saja dapat menghasilkan lulusan yang kompeten ya, apalagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan kita dituntut untuk tetap mengikuti perkembangan zaman gitu ya, apapun nanti teknologi yang berkembang ya kita harus tetap ikuti, dan kita dapat menangkap peluang gitu ya. Walaupun memang dirasa kita misalnya keterbatasan peralatan atau keterbatasan sarana prasarana, tapi dengan adanya bimbingan, dengan adanya atau ada usaha gitu ya, ya mudah-mudahan ini dapat menjadi peluang yang bagus ya. Contohnya di Alfa sendiri tadi, dari pengembangan awalnya kita mengikuti pelatihan ya, dari pelatihan itu berkembang, kita mendapatkan tantangan, mendapatkan prestasi, kemudian mendapatkan tantangan lagi beberapa proyek untuk pengembangan metaverse ya, dan ini berkembang gitu, akhirnya berkembang sehingga apa yang kami lakukan di SMK Alwafa itu dapat bermanfaat bagi semua pihak ya, baik untuk siswa, baik untuk guru, atau baik untuk pihak-pihak yang kami bantu gitu ya. Dan luar biasa juga yang barusan saya perlihatkan adalah video hasil kolaborasi dari 25 SMK di Jawa Barat. Itu kita kurang lebih pengerjaan sekitar 2 minggu, 14 hari. Dari 14 hari itu kita masing-masing kebagian tugas yang berbeda. Di Alwafa sendiri untuk gedung Dinas Pendidikan ini kita kebagian lantai 3, yaitu lantainya gedung Bapak Kepala Dinas gitu ya. Jadi tadi ada videonya kan. Baik, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan kawan-kawan siswa-siswa SMK di sini dapat terinspirasi dengan apa yang kita lakukan ya, dengan apa yang kita kerjakan, sehingga mungkin kawan-kawan di sini juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk pengembangan jauh dan baik dari kami gitu ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Silakan kalau ada diskusi atau ada yang mau bertanya. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Mungkin kita kasih kesempatan untuk tanya jawab ya Pak ya. Barangkali ada yang ingin tanyakan khususnya terkait pengalaman SMK Alwafa ya dalam menggarap beberapa proyek melalui Metaverse. Dipersilakan kepada para peserta. Bapak Ibu selaku guru atau ketua timnya, ataupun mungkin siswa-siswinya mau langsung bertanya, dipersilakan. Khususnya terkait best praktik ya yang sudah dilakukan oleh SMK Alwafa. Ya Kak, mau nanya. Ya, silakan. Itu tadi kan ditunjukkan kayak udah ruangan udah jadi gitu. Itu bikin ruangan, desain ruangannya pakai aplikasi apa ya? Baik, barangkali bisa langsung dijawab oleh Pak Rifki untuk pertanyaan. Baik, tadi yang ditunjukkan kami itu menggunakan aplikasi SketchUp gitu ya. Untuk studio pameran Alwafa itu SketchUp, kemudian untuk studio pameran karya itu kami menggunakan Spatial ya. Untuk Dinas Pendidikan itu kami menggunakan Blender gitu. Itu Pak Sena. Siap. Baik, jadi untuk aplikasinya bisa beragam ya Pak ya. Yang penting bisa disesuaikan. Jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman juga nanti ketika membuat room metaverse-nya ya, kita kembalikan lagi kepada masing-masing peserta kira-kiranya mau menggunakan aplikasi yang mana, itu dipersilakan untuk digunakan oleh teman-teman atau para peserta metaverse. Baik, bagaimana, apakah sudah terjawab dari Mbak Arifatul ya? Ya cuman kurang jelas. Bisa diketik nggak di kolom chat nama aplikasinya tadi ya? Oh boleh, ya boleh. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Rifki. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi.
Bapak Ibu ataupun siswa-siswinya. Ya, silakan Mbak. Halo. Halo Pak. Ya, dengan Mbak Natwa ya, dari SMK 1 Ya. Tanjung Pinang dipersilakan. Saya mau nanya Pak, cara menginput avatar sendiri ke dalam SketchUp itu bagaimana ya Pak? Baik. Ya. Dipersilakan Pak Rifki. Cara menginput avatar ke SketchUp gitu ya? Iya Pak. Ya. Untuk avatar itu, jadi kami terpisah dengan SketchUp. Jadi avatar itu diupload terpisah di Mozilla. Jadi kalau untuk di SketchUp itu khusus untuk apa? Untuk bangunan, untuk furniture gitu ya, atau untuk dekorasi lainnya seperti pohon, kursi gitu ya, atau hiasan dinding gitu. Nah, sedangkan untuk avatarnya sendiri itu kami upload terpisah gitu. Jadi nanti disatukannya di Mozilla Hub-nya gitu. Di Spock-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Rifki. Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan kembali oleh Bapak Ibu ataupun siswa-siswinya. Jadi diharapkan setelah pelatihan ini juga Bapak Ibu, khususnya para siswa-siswinya, bisa membuat juga room metaverse tadi yang sesuai sudah gambarannya ya, seperti yang sudah dibuat oleh Al-Wafa, namun mungkin nanti informasi akan disampaikan lagi khususnya terkait seperti contohnya lingkungan sekolah Bapak Ibu gitu ya, atau mungkin ada ruangan pamerannya ataupun ada lab dan sebagainya, kurang lebih seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk penugasan pembuatan room metaverse-nya akan diinformasikan lagi lebih lanjut. Setidaknya mungkin di sini teman-teman siswa-siswi ataupun Bapak Ibu sudah mendapat gambaran lah ya, kurang lebih seperti apa sih bentuk room metaverse tersebut. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mas Fahad. Mbak ya, Mbak Fahad. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Itu tadi menarik sekali ya. Yang ingin saya tanyakan itu, ketika kita ingin membuat suatu lab praktikum gitu di ruang metaverse, apakah bisa kita membuat suatu alat praktik yang nanti itu benar-benar bisa digunakan gitu di ruang metaverse? Contohnya misalnya kayak kita tuh di logistik ada forklift gitu. Bisa nggak di ruang metaverse itu kita benar-benar mengendarai si forklift itu gitu? Begitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan Pak Rifki, barangkali mungkin sudah pernah mengalami atau mungkin belum, bisa diceritakan. Ya, baik Mbak Fahzah ya dari SMK 1 Tanjung Pinang. Jadi untuk interaksi seperti itu bisa dilakukan, tapi kita menggunakan pengembangannya karena menggunakan coding gitu ya. Jadi untuk interaksi seperti itu seperti ya sama halnya dengan membuka pintu atau interaksi menaiki kendaraan atau misalnya praktikum di laboratorium kita menggunakan beberapa coding gitu ya, harus menggunakan beberapa coding, itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk Al-Wafa sendiri sampai sejauh itu belum gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Ibu mau mengembangkan seperti itu bisa saja nanti menggunakan Unreal Engine gitu ya, dengan ditambahkan beberapa coding untuk interaksi gitu ya, mau itu buka pintu, mengendarai kendaraan, atau melempar bola, atau mencampurkan satu zat gitu, itu bisa. Cuman
memang pengembangannya itu harus lebih profesional karena untuk seperti itu biasanya menggunakan aplikasi Unreal Engine gitu. Karena kan membutuhkan coding yang dapat yang dapat menggerakkan atau membuat yang ada di ruang metaverse itu membuat bisa dijadikan interaksi gitu. Seperti itu bisa dilakukan. Namun kalau Alpha sendiri sampai sejauh itu belum gitu ya. Gitu. Tapi bisa. Baik, terima kasih Pak Rifki. Bagaimana Mbak Hafaz? Ya, Mbak Hafaz. Baik, cukup Pak. Terima Mbak kasih. Hafaz. Berarti bisa pakai Unreal Engine ya? Betul pakai Ya, Unreal berarti itu Engine. nanti mungkin sama ya, kita desain dulu gitu room-nya menggunakan aplikasi SketchUp atau Blender gitu. Habis itu nanti baru kita desain codingnya gitu ya. Betul. Jadi biasanya kalau Unreal Engine dibikin di Blender nih biasanya nih. Oh, Nah, gitu. nggak bisa pakai Nanti SketchUp ya Pak ya? iya, karena Unreal Engine kan itu bagus ya, lebih halus. Ya, itu kalau SketchUp kan kelemahannya atau kekurangannya kalau kita bikin bangunan atau kita bikin aset 3 dimensi itu lebih kasar ya. Jadi Iya betul. ya tampilannya lebih kasar. Nah, biasanya menggunakan Blender kemudian diimport ke dalam Unreal Engine. Nah, di situ digunakan coding-coding untuk interaksi gitu. Itu bisa. Oke, baik. Dan Terima diupload kasih, pun Pak. tidak ya diuploadnya nanti bukan di Mozilla Hub tapi di Steam ya di Steam seperti Oke, main oke. games kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Rifki dan Mbak Faz atas pertanyaannya. Baik, apa ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada ya Pak pertanyaan. Sena, aku boleh tanya Ya, Pak ya. Sena? Oh, boleh Pak, silakan Pak. Aku ingin ngobrol sama Pak Rifki. Pak Rifki, untuk yang Ciwidey, berapa jauh itu sudah dikembangkan oleh Alwafa? Yang pariwisata Ciwidey. Ya, untuk yang pariwisata sendiri itu kemarin baru satu tempat pariwisata, Pak. Satu tempat pariwisata itu Kampung Cairan Caupas. Nah, di situ kan memang kalau misalnya itu kan fisiknya ada, Pak ya. Jadi kemarin kita sempat potret dulu, tapi kan kalau tempat pariwisata itu versi metaverse-nya harus lebih bagus kan. Nah, itu kami itu baru mirip gitu ya. Jadi belum dibagus-bagusin sampai kalau misalnya tempat pariwisata dibikin mirip dengan aslinya, itu orang akan kurang imersif gitu ya. Kurang atensinya. Sehingga kami harus membuat tempat itu lebih indah gitu ya. Itu tambahan-tambahannya itu belum kami kembangkan gitu. Ya, soalnya nanti kan aku pengen nyoba itu antara pariwisata A dan pariwisata B. Ciwidey saya sambungin dengan yang Bandung Utara gitu sehingga orang tinggal teletransportasi ke situ walaupun nggak sempurna apa-apa, tapi langsung dia bisa pindah truk ke Bandung Utara terus pindah lagi ke Borobudur kayak gitu sih arahnya ke situ. Ya sempurna pasti enggak. Tapi ada contoh-contohnya gitu loh. Oh ya ini, tapi terus kemudian ada guide-nya. Ada guide yang menjelaskan, ada jadwalnya. Kita sih ingin eksperimen ke arah sana. Sempurna enggak, tapi ada guide-nya yang menjelaskan. Jadi Selasa jam 1 sampai jam 3 siapa yang mau hadir atau kapan pesan. Ya, terus kemudian bayar dengan karcisnya gitu loh. Karcisnya rupiah atau itu. Nah, itu kan aku lagi pengen nyoba ke arah sana sih. Beberapa itunya jadi anak-anak terbiasa bayar pakai rupiah, kemudian bayar pakai MIU atau token MIU. Yang kedua, dan latihan anak-anak menjelaskan.
Itu kan Ya, kayak storytelling gitu loh. betul, Di betul. kalau dulu UPW gitu kan dia menjelaskan harus jalan, ini enggak. Jadi orang dari Jakarta mau cerita tentang Ciwidey, dari gambar itu dia latihan. Oh ini gini ya, ini gini ya, ini gini ya, ini gini. Lova, itu linknya sudah saya share. Ya, baik, siap. Terima kasih, Pak Rifki. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin di Pak Rifki. Sekali lagi terima kasih, Pak Rifki. Atasnya. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Pak Rifki, dipersilakan. Baik, ya pada intinya bahwa memang untuk pembangunan metaverse ini sempurna pasti tidak, tapi paling tidak kita telah mencoba untuk mengembangkan dan kita berimprovisasi sehingga orang dapat terdorong untuk ikut mengembangkan metaverse ini gitu ya, khususnya teman-teman kita di siswa di sekolah sendiri gitu. Dan umumnya mungkin masyarakat juga bisa lebih tahu tentang teknologi ini, sehingga perkembangan metaverse di Indonesia khususnya ini menjadi lebih luas gitu. Dan tetap semangat kawan-kawan, kalau jangan sampai ada kendala sedikit dengan apapun itu, dengan peralatan atau perlengkapan atau spesifikasi, itu dapat diselesaikan, dapat ditemukan solusinya dengan beberapa cara ya, yang tentu saja tidak menghentikan kita untuk membangun atau mengembangkan sebuah metaverse gitu. Itu aja mungkin dari saya, Pak Sena. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rifki. Atas paparannya. Semoga sukses selalu, Pak. Dan sehat Siap, selalu. sama-sama, Pak. Ayo. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai di sesi pertama. Semoga bermanfaat untuk sharing pengalamannya ya yang sudah dilakukan oleh SMK Al-Wafa, khususnya terkait mengelola room metaverse ya, atau ruang metaverse. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu terkait sistem pembayaran kripto. Ini akan disampaikan oleh tim Padepokan Siamio ya. Siap. Itu, halo? Siap, Pak Sena. Oke, siap. Yang akan disampaikan oleh Mas Vicky ya. Siap. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Terima kasih, Pak Sena. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu serta siswa-siswa yang sudah mengikuti Metaverse Batch 11 ini. Jadi untuk aplikasi yang untuk digunakan dalam pembayaran di Metaverse, kita menggunakan e-wallet MetaMask. MetaMask adalah e-wallet akan kita pakai dalam transaksi yang ada di dalam Metaverse. MetaMask bisa di-download via Android, iOS, dan juga Windows. Untuk Windows tersedia dalam extensionnya dalam Chrome, Firefox, Brave, dan Microsoft Edge. Akan saya share screen untuk browser apa saja yang bisa diinstal extensionnya dengan MetaMask. Mas Ena izin share screen. Apa share screen saya sudah muncul? Nah, di Microsoft
yang bisa support untuk extension ada di Chrome, Firefox, Brave, dan Edge. Jadi Bapak Ibu dan para peserta bisa coba untuk install MetaMask baik di laptop maupun di HP. Tapi kekurangannya di HP itu kadang terjadi error seperti URL-nya mungkin error atau dan lain sebagainya. Lebih baik menggunakan MetaMask dari laptop seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu serta para siswa dimohon untuk menginstal MetaMask-nya baik extension maupun dari HP. Jadi kita bisa lanjut untuk ke next step berikutnya. Saya beri waktu 5-10 menit untuk install MetaMask baik dari HP maupun di laptop. Untuk penginstalannya sendiri, karena saya menggunakan Chrome, jadi ekstensinya bisa didapat dari Chrome Store-nya langsung dan langsung install seperti itu. Klik logo Chrome-nya seperti itu. Nah, nanti di sini akan ditujukan ke Chrome Web Store untuk instalasi extension dari MetaMask-nya. Karena saya sudah menginstal, jadi di sini sudah. Nanti di sini jika belum install akan tertulis install extension seperti itu. Untuk para bapak atau ibu serta para peserta yang lain jika sudah menginstal MetaMask baik dari HP maupun dari laptop bisa langsung raise hand atau berikan reaksi. Jika ada yang kurang jelas dari penginstalan MetaMask-nya bisa langsung ditanyakan. Jika di browser Microsoft Edge itu ada yang namanya fitur add-ons. Nah, itu silahkan diklik untuk menginstal MetaMask-nya seperti itu. Dan untuk di menu Firefox namanya sama juga add-ons, maaf. Untuk penginstalannya juga sama seperti itu. Akan diarahkan ke store dari browser itu masing-masing.
Bagaimana Bapak atau Ibu serta peserta yang lain, apakah sudah selesai penginstalan MetaMask-nya baik dari HP maupun dari laptop? Bisa raise hand ya. Bagaimana Bapak atau Ibu, apakah sudah selesai dan bisa dalam penginstalan MetaMask-nya, wallet MetaMask-nya? Baik, sepertinya untuk penginstalan MetaMask, e-wallet MetaMask-nya sudah berhasil, baik via HP maupun laptop. Akan kita akan next. Kita akan coba untuk masukkan jaringan Binance yang akan kita gunakan juga dalam transaksinya. Untuk langkah-langkah penambahan jaringannya akan saya praktekkan, tapi sebelumnya akan saya share dulu URL, chain ID, serta currency symbol dan block explorer untuk jaringan Binance-nya di chat box. Sudah Pak, sinyalnya bermasalah. Pak. Untuk network BNB jaringannya sudah saya share di dalam kolom chat. Untuk selanjutnya kita akan coba masukkan jaringannya. Saya akan share screen. Jadi yang pertama kita ganti dulu jaringannya
Yang di sini kan ada Ethereum mainnet. Nah, itu kita ganti ke Smart Chain. Kita masuk ke kita klik ke tambah jaringan dan setelah itu kita lihat di sana network name-nya kita kasih Binance Smart Chain atau Smart Chain saja bisa. Di chatbox ada 3 new RPC URL. Itu jika salah satunya error, kita bisa gunakan yang lain. Yang saya gunakan biasanya yang tengah. Kita masukkan. Dan chain ID-nya atau rantai ID-nya kita tulis 56. Simbol mata uang seperti yang kita gunakan, kita pakai BNB. Jadi simbol mata uang di sini adalah BNB. Untuk URL Block Explorer-nya kita masukkan juga seperti yang sudah saya cantumkan di chatbox. Bisa di copy paste dari situ. Apakah bisa mengikuti? Maaf untuk saya di adblock-nya itu not found. Bagaimana Pak? Suara Bapak kurang jelas di sini. Untuk new RPC-nya yang Ya. URL, ya saya back not found 404. Oh, coba di refresh. Itu terjadi kesalahan pada prosesnya. Coba di refresh dulu. Ada 3 link RPC URL yang bisa digunakan. Jika salah satu dari 3 ini error, bisa dicobakan yang lain. Boleh aku bertanya, oke? Mungkin Bapak salah klik, itu harusnya di copy ya Bapak, bukan di klik. Dewata Bali. Bisa di copy ya Bapak, jangan diklik linknya. Karena ketika diklik ya nanti akan page not found lagi. Netherlands. Iya Pak. Oke. Oke Mbak Arif Abdul, bagaimana? Apa bisa mengikuti semuanya? Kak, mau bertanya Kak. Ya. Itu di bagian URL Block Explorer itu diisi link mana ya Kak? Itu di copy, nanti ada kolom sendiri untuk blok URL Block Explorer-nya di MetaMask-nya ada sendiri. Oke. Jadi tinggal copy Thank saja you, Mr. seperti itu, Marvin. jangan diklik. To your district. Bagaimana? Apa bisa dilanjut untuk penambahan ininya? Akan saya tunggu selama 5 menit sampai 20 ya. Karena jaringan yang Smart Chain saya gunakan, jadi akan keluar seperti ini. Jika belum digunakan, pasti bisa digunakan.
Jika sudah semua dimasukkan atau di copy paste, langsung kita simpan. Setelah disimpan akan keluar menu Smart Chain di jaringan. Bisa langsung diklik. Bagaimana Bapak atau Ibu? Thank you. Oke. Untuk yang sudah bisa raise hand atau chat di chat box. Baik, akan saya tunggu ya sampai 14.20. Panji mau ikut. Untuk link-linknya jangan diklik ya, di copy paste. Baik, Mas Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Panji. Bagaimana dengan yang lain? Baik, akan saya ulangi untuk penambahan jaringan Binance pada MetaMask. Yang pertama adalah kalian klik jika menggunakan extension-nya ada di laptop, di samping profile ada menu Ethereum Mainnet, itu kita klik, dan di bawah itu ada tools, tambahkan jaringan, jadi bisa diklik saja tambahkan jaringan. Setelah itu nama kita Smart Chain. Setelah itu kita copy URL RPC yang baru. Dari 3 RPC URL yang saya gunakan, saya pakai yang tengah, yaitu HTTPS, datasheet yang itu, yang binance.org. Setelah itu ID rantainya kita tulis 56, simbol mata uang karena kita pakai Binance, berarti yang kita tulis adalah BNB. Dan untuk URL Block Explorer-nya, kita copy lagi dari chatbox yang tadi. Di copy ya Bapak Ibu sekali lagi. Jangan diklik. Nanti kita paste. Setelah semuanya di copy, akan ada tombol simpan. Langsung bisa disimpan saja.
Setelah disimpan akan keluar menu Smart Chain dalam tombol jaringan ini. Bisa kita klik saja. Nah, akan keluar seperti ini nanti. Jika belum ditambahkan token BNB-nya, di sini akan tertulis 0. Dan jika sudah terisikan BNB, akan ada nominal BNB-nya di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah bisa penambahan jaringannya? Bisa resend atau bisa ketik di chat box ya? Ibu Eka Utami. Gimana yang belum paham? Ya. Ya. Tadi udah masukin RPC. Iya. Itu tidak dapat mengambil ID rantai karena salah itu dari tadi salah terus. Kalau boleh kalau boleh tahu gimana salah terus? Coba URL RPC-nya diganti yang lain, kan ada 3. Iya. Nah, itu dipilih salah satu. Udah, tapi dicoba semua. Sudah dilihat. Permisi Ibu,